Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Ayani HS dari kelas 11 IPA 3 SMAN 1 Bojong Soang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengurusan jenazah. Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai azal, tawafa, atau istifa. Istilah ini terdapat pada 14 tempat dalam Al-Quran yang kesemuanya mengandung makna yang sama, yaitu kematian. Menurut Al-Quran, kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki ruh dalam jasad atau fisik. Kematian dalam perspektif Al-Quran merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang telah diketahui, serta pergantian keadaan, serta perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim dalam syariat Islam. Ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah ada fardu kifayah, tentu cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Syarat memandikan jenazah: 1. Beragama Islam, balik, berakal atau sehat mental. Artinya anak-anak atau orang yang tidak berakal sehat dilarang memandikan jenazah. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang memandikan harus orang yang jujur dan dapat dipercaya, karena apabila ada aib yang semua orang tidak boleh tahu, dia dapat menutupinya. Orang yang berhak memandikan jenazah: 1. Anggota keluarga atau mahramnya. 2. Kerabat atau tetangga dekatnya yang sudah biasa atau ahli memandikan jenazah. 3. Orang yang sejenis kelamin, yakni perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. 4. Orang yang dapat dipercaya. Syarat jenazah yang dimandikan: 1. Beragama Islam. 2. Jenazah yang tidak mati syahid. Artinya jika orang itu mati syahid fisabilillah, maka jenazah tidak harus dimandikan. 3. Ada sebagian tubuhnya, walau sedikit, yang bisa dimandikan. Artinya jika sudah tidak ada lagi, maka tidak wajib kita mandikan. Tata cara pengurusan jenazah terbagi menjadi 4. 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Menyolatkan. 4. Menguburkan. 1. Memandikan jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini sebagai tindakan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Adapun tata cara memandikan jenazah dalam Islam yang benar adalah sebagai berikut. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. 2. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 3. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 4. Setelah itu, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai dengan kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki: nawaitul ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan: nawaitul ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. 5. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. 6. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 7. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi.
Jika keluar najis setelah dikafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 8. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk, sehingga tidak membasahi kain kafannya. 9. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. 2. Mengkafani. Tata cara mengurus jenazah berikutnya yaitu mengafani jenazah. Ada beberapa perbedaan cara mengafani jenazah laki-laki dan perempuan. Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. 1. Langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Selanjutnya, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. 3. Letakkan kain kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. 4. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Adapun cara mengafani jenazah laki-laki. 1. Siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 2. Langkah berikutnya, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, bentangkan kain kapas lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. 3. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. 4. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 5. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. 3. Menyolatkan. Setelah selesai memandikan dan mengafani jenazah, tata cara mengurus jenazah berikutnya menyolatkan jenazah. Adapun tata cara menyolatkan jenazah adalah seperti berikut. 1. Berniat di dalam hati. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 7. Takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya, dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Untuk jenazah perempuan, kata hu diganti dengan ha, yaitu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. 8. Salam. 4. Menguburkan jenazah.
1. Mempersiapkan kuburan melebihi lebar badannya kurang lebih 1 meter dan tinggi 2 meter. 2. Usungan atau keranda. Diletakkan di sebelah liang kubur dengan berhati-hati menurunkannya ke liang kubur. 3. Tutup keranda ke selubung jenazah dibuka ketika akan dimasukkan ke dalam liang kubur. 4. Beberapa orang laki-laki turun ke dalam lubang kuburan, terutama keluarga jenazah, untuk menempatkan jenazah di liang lahat dan meratakan tanah yang akan ditimbun. 5. Memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah kaki dengan mendahulukan kepala membujur dari utara ke selatan dengan posisi kepala di bagian utara dan kaki di bagian selatan. Jenazah dibaringkan miring menghadap kiblat. 6. Lepaskan semua ikatan pada kain kafan dan longgarkan kain kafannya. 7. Buatlah gumpalan tanah untuk menyangga dan diletakkan pada bagian belakang badan, kepala, pinggang, perut agar tubuh jenazah tidak terlentang. 8. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang sudah digali di tengah-tengah kuburan atau bagian kanan tepi kuburan. 9. Tutuplah kuburan dengan timbunan tanah yang padat. Sekian penjelasan tentang pengurusan jenazah dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.